Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Damayanti dari kelas tingkat 1D Keperawatan dengan nomor NIM 20217200 Stikas Jasi Tangerang. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi dalam sistem pencernaan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 yang dengan dosen pengampu Ibu Nofri Jayani MSI. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi dari sistem pencernaan. Anatomi dari sistem pencernaan ini terdiri dari bagian mulut hingga sampai ke anus. Mulai dari makanan dikunyah sampai makanan diproses dan dibuang melalui anus. Sistem pencernaan adalah sistem khusus untuk menelan makanan, mendorong melalui saluran, mencerna dan menyerap air, elektrolit serta nutrisi. Pencernaan adalah pemecahan makanan secara mekanik dan kimiawi yang menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh sel tubuh. Pencernaan terdapat menjadi dua, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik yaitu gerakan organ cerna. Jika yang pencernaan secara kimiawi yaitu melibatkan enzim. Di sini ada istilah-istilah dalam anatomi sistem pernapasan, yaitu cavital oralis, yaitu rongga mulut. Kemudian ada di sini lingua, yaitu lidah. Ada juga glandula parotidea, yaitu kelenjar lidah parotis yang berfungsi untuk memproduksi air ludah. Nah, juga di sini ada glandula sublingualis, yaitu memproduksi air ludah, dan juga ada glandula submandibularis, yaitu yang memproduksi air ludah. Nah, air ludah ini lah yang berfungsi sebagai embosis makanan yang kita kunyah tersebut, sehingga makanan tersebut dapat halus berada di dalam mulut. Makanan akan didorong lagi ke dalam saluran pencernaan yang bernama esofagus. Dari esofagus ini akan ditransfer lagi ke lambung. Nah, setelah dia dari lambung lalu dikirim lagi ke usus halus. Tetapi sebelum masuk ke usus halus, dia akan disekresikan cairan empedu dari vesika velea, yaitu kantung empedu, dan cairan hati atau yang disebut hepar, yang berguna untuk menghalusi makanan tersebut. Nah, di usus halus atau disebut institutum minor terdapat 3 bagian, yaitu duodeni, jejunum, dan ileum. Setelah itu, makanan akan diedarkan ke dalam seluruh tubuh. Nah, makanan yang masih mengandung air lalu akan dibawa ke dalam usus besar, yaitu institutum mayor. Di dalam usus besar ini terdapat 3 kolon, yaitu ada kolon transversum, kolon descendens, dan ada kolon ascendens. Nah, kolon transversum ini yaitu kolon yang melindungi. Lalu yang kedua yaitu kolon descendens, yaitu adalah kolon yang menanjak turun. Lalu selanjutnya yaitu kolon ascendens, yaitu kolon yang menanjak naik. Nah, sisa dari bahan makanan yang tidak berguna akan dibuang melalui anus. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ya. Rongga mulut adalah jalan masuk pertama makanan menuju sistem pencernaan dan berisi organ aksesori. Rongga mulut ini terdiri dari 2, yaitu rongga mulut depan dengan rongga mulut dalam. Rongga mulut depan adalah rongga mulut yang dapat dilihat dari depan, berbentuk tepat pada bagian bergerak bebas. Nah, rongga mulut dalam yaitu mulut yang ditutup rahang dan tidak bergerak. Setelah itu, rongga mulut terdapat berbagai istilah. Di sini ada lingua, yaitu lidah.
Lalu di sini ada dens, yaitu gigi, fungsinya untuk memotong makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Jadi di sini kita ada ductus glandulae sublinguus, yaitu saluran kelenjar sublinguus. Lalu selanjutnya di sini kita ada ductus parotideus, yaitu saluran penghasil air ludah. Lalu selanjutnya frenulum linguae, yaitu lipatan yang terdapat di bawah lidah. Lalu selanjutnya yaitu glandula sublingualis, yaitu kelenjar yang berada di bawah lidah. Lalu selanjutnya musculus mylohyoideus, yaitu otot yang membentuk atau mengarahkan pada dasar mulut. Lalu di sini ada muscular master, yaitu otot yang membentuk atau membantu pergerakan pada rahang mulut. Lalu di sini ada ductus submandibularis, yaitu saluran kelenjar air ludah pada rahang bawah. Lalu selanjutnya di sini ada glandula submandibualis, yaitu kelenjar ludah submandibularis. Bagian selanjutnya di sini kita ada anatomi esofagus. Anatomi esofagus ini adalah makanan yang sudah masuk ke dalam mulut, maka akan didorong oleh esofagus. Esofagus ini terdiri dari berbagai macam istilah. Yang pertama di sini ada incisor third, yaitu gigi pemotong depan. Lalu yang kedua di sini ada oropharynx, yaitu bagian tenggorokan belakang. Selanjutnya di sini ada epiglottis, yaitu tulang rawan yang fleksibel di atas laring. Lalu selanjutnya di sini ada finiform reves, yaitu bagian seperti buah fir. Lalu selanjutnya di sini ada thyroid cartilage, yaitu tulang rawan tiroid. Selanjutnya di sini kita ada choroid cartilage, yaitu tulang rawan choroid. Lalu selanjutnya di sini ada cryptopharyngeus muscle, yaitu otot yang terletak di esophagus. Lalu selanjutnya yaitu ada trachea, yaitu trakea. Selanjutnya ada aorta, yaitu pembuluh darah besar. Lalu selanjutnya ada left main bronchus, yaitu bronchus kiri. Lalu selanjutnya ada aortic constriction, yaitu pelekatan aorta. Lalu selanjutnya di sini ada inferior, yaitu kutub bawah esofagus. Baik, selanjutnya di sini kita ada anatomi lambung. Anatomi lambung itu adalah organ yang berbentuk huruf J. Hampir semua bagian lambung terletak pada bagian superior kiri rongga abdomen. Nah, di dalam lambung ini banyak berbagai macam istilah, yaitu di sini ada kardia. Kardia ini sama dengan kutub lambung atas, kutub yang mengunci esofagus dengan lambung. Yang kedua di sini ada fundus ventriculi, yaitu dasar lambung. Lalu selanjutnya di sini ada serosa, yaitu jaringan ikat pelapis luar. Lalu selanjutnya ada corpus, yaitu badan lambung. Musculus longitudinalis, yaitu adalah otot yang memanjang. Lalu selanjutnya di sini ada musculus circular, yaitu otot yang melingkar di lambung. Lalu selanjutnya di sini ada musculus obliquus, yaitu otot yang menyamping di lambung. Lalu selanjutnya kita di sini ada curvatura minor gastritis, yaitu adalah lengkungan kecil lambung. Nah, lalu di sini ada curvatura major gastritis, yaitu lengkungan besar lambung. Nah, lalu ada pylorus. Pylorus ini adalah muara lambung untuk masuk ke usus halus. Spingular fluorosus
atas yaitu kutub lambung bawah. Selanjutnya yaitu kita ada kanalis filarium, yaitu saluran muara lambung. Setelah dari sini kita ada anturum pleurolysium, yaitu rongga melebar lambung pada bagian bawah. Setelah dari sini kita ada rugae mucosus, yaitu jenggot selaput. Kita ada anatomi kantong empedu dan pankreas, dimana ketika masuk ke dalam usus halus, maka di sanalah kantong empedu dan pankreas berperan. Di kantong empedu ini kita ada ductus hepaticus dextera, yaitu saluran yang akan bermuara ke hati dari sebelah kanan. Lalu selanjutnya ada ductus hepaticus communis, yaitu saluran yang menyentuh arah ke hati. Lalu selanjutnya di sini ada ductus coledochus, yaitu saluran yang menyatu ke arah empedu. Ada pankreas. Pankreas ialah menghasilkan hormon-hormon insulin. Di sini kita selanjutnya ada usus halus. Usus halus yang pertama di sini kita ada duodenum. Duodenum ialah usus 12 jari yang merupakan pangkal dari bermuaranya lambung ke usus. Lalu di sini kita ada jejunum. Jejunum ialah usus halus kosong. Lalu selanjutnya di sini kita ada ileum. Ileum ialah usus halus bagian penyerapan. Setelah makanan diserap, maka akan disamplurkan ke tubuh kita dan disimpan di dalam tubuh yang membutuhkannya. Kemudian makanan yang sudah tidak bisa diserap, maka akan dilanjutkan ke usus besar. Ini kita ada usus besar. Usus besar yang pertama di sini kita ada flekura hepatica coli, yaitu lengkungan pertemuan kolon ascendens dengan transversum. Selanjutnya di sini kita ada kolon transversum, yaitu usus besar yang melintang. Lalu selanjutnya di sini kita ada arteri mestercia, yaitu pembuluh arteri terletak di usus halus yang ada di bagian atas. Dan selanjutnya di sini kita ada sterium, yaitu akar usus halus, dan ada taenia coli, yaitu pita usus besar. Kita ada rectum. Rectum ialah bagian distal usus besar. Di sini kita ada kanalis anialis, yaitu anus. Dan selanjutnya di sini kita ada sphincter, yaitu kutub anus luar. Cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.